Kita akan kembali mendengar firman Tuhan dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-11 yang tetap akan dibawakan oleh pembina kita, Pastor Dr. Timothy Roy Katiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pastor Handi untuk kesempatan ini. Juga selamat petang para kekasih. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, oleh anugerah-Mu saja Tuhan, hampir sebulan kami berpisah dari Bible Study GKG ini. Dan kini untuk pertama kalinya Tuhan di dalam tahun 2024 ini, kami boleh berjumpa kembali dan bersekutu di dalam iman kami, di dalam penyembahan kami, dalam pujian kami, dan juga dalam firman-Mu. Ajarilah hamba bersama dengan para kekasih, sehingga kami boleh tahun ini benar-benar berbuah lebat. Tahun ini benar-benar sukses di dalam semuanya. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita berjumpa kembali. Sejak yang terakhir, kita berjumpa dalam Zoom Bible Study GKG ini pada tanggal 28 November tahun yang lalu. Wah, ya, tahun yang lalu, padahal baru seminggu yang lalu. Saudara, dan ini kita memasuki tahun yang baru dan kita masih ada sisanya banyak sekali tahun ini. 358 hari. Ya, saudara, karena tahun ini isinya 366 hari, tahun kabisat. Para kekasih, apa yang saya dan Anda selama ini pelajari, kiranya ini menjadi kenyataan. Amin. Ini harus menjadi kenyataan, bukan pelajaran saja. Saya mengulang kembali pelajaran ini atas permintaan Ibu Ketua Sinode, maka saya belajar lagi, saudara. Saya merasa bahwa oh iya ya, kemarin walaupun sudah ngerti, tetapi aku kok belum ya? Belum melakukan atau belum mendapat. Ya saudara, itu sebab firman Tuhan menghendaki kita berulang kali untuk kita makan firman. Kalau kita mempelajari dalam kitab Imamat orang Lewi, maka hewan yang berkenan kepada Tuhan adalah hewan yang memamah biak. Ya, yang tidak memamah biak tidak boleh dikorbankan. Kenapa? Karena hewan yang memamah biak itu sekali dia makan, saudara, dia simpan dalam kantongnya. Di perut ada dua perut, ya, ada dua di dalam perut itu, dalam lambung itu ada satu lambung cadangan. Nah, setelah dia istirahat tidak bekerja, maka dia keluarkan lagi. Nah, itu dia memamah kembali. Itu makanan dia mamah lagi, dia makan lagi. Saudara, nah itu adalah hewan yang layak dikorbankan menurut peraturan Imamat orang Lewi. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa supaya kita bisa mempersembahkan korban yang berbau harum dan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus menjadi makhluk yang memamah. Jadi kita sudah terima firman, kita belajar, kita baca di rumah, kita mendengar dari pendeta kita di gereja, lalu kita harus merenungkan kembali. Pemazmur berpuluh kali, setidaknya 20 kali mengatakan, aku merenung-renungkan kembali firman-Mu. Saudara, itu dia memamah lagi. Dia keluarkan lagi dan dia mengunyah lagi. Nah, para kekasih, itu sebab pelajaran ini, saudara, adalah pelajaran yang saya dambakan. Yang saudara juga membutuhkan. Percayalah, baik kita sebagai full-timer pekerjaan Tuhan, maupun part-timer sehingga kita punya pekerjaan yang lain juga, di marketplace ataupun di dalam profesi duniawi yang lain, no problem. Yang penting adalah kita bisa memamah kembali pelajaran yang kita terima. Saya tidak akan pernah bisa pintar sampai saya mati. Baru saya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Selama saya masih hidup, melayani Tuhan aktif, maka saya harus belajar. Orang yang belajar, saudara, di dalam surat Amsal adalah orang yang akan dipahalai. Dan lebih mahal harganya dari emas Ofir, kata Alkitab. Emas Ofir itu pada zaman Alkitab, ya saudara, adalah emas yang grade-nya paling tinggi.
pada waktu itu di dunia masa lalu itu. Karena emasnya itu bukan kuning, tetapi kemerah-merahan. Jadi saudara, itu emas yang mahal sekali. Dan tahukah saudara, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, itu lapisan emasnya adalah lapisan emas dari Ofir. Jadi emasnya itu kemerah-merahan. Saudara, itu emas yang tua sekali. Dan harganya di luar harga pasaran. Lebih mahal. Para kekasih, dus orang yang belajar pada firman, saya tidak pernah berhenti, saudara juga tidak pernah berhenti. Adalah orang-orang yang dihargai dan bernilai mahal di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan saya harus demikian. Saudara, itu sebab kita perlu mempelajari ini supaya kita betul-betul mempunyai tekad. Ya, satu contoh apa sih maksudnya tekad? Tekad itu karena kita sudah punya tujuan. Bukan tekad tidak punya tujuan, itu namanya ngawur. Ya, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak meninju, aku tidak memukul tanpa sasaran. Aku meninju dan aku memukul dengan sasaran. Nah, tekad kita apa? Tekad kita adalah tekad rohani untuk sukses. Sebagai pebisnis, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kaum profesional, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya sudah ceritakan pada saudara, berapa kali saya dan almarhum istri saya, Pastor Syahini, kami gagal. Seringkali kami gagal. Saudara, tapi kami tidak boleh berhenti. Kami harus belajar. Belajar di kaki Tuhan. Belajar membaca Alkitab dan merenungkannya. Ketika saya dan Anda merenungkan firman, itu saatnya Roh Kudus mengajari kita. Itu sebab para kekasih, pelajaran ini jangan menjadikan kita bosan, ya. Karena apa? Karena kita ini lebih dewasa dari jemaat biasa. Jemaat biasa mungkin bisa bosan, tetapi kita sebagai abdi-abdi Allah atau sebagai part-timer, kita tidak boleh bosan. Karena setiap ayat yang kita mengerti, saudara, itu akan menjadi berkat buat orang lain. Selain buat diri kita sendiri. Amin. Nah, para kekasih, pada part 11 ini, pada bagian yang ke-11, saya perlu mengingatkan, karena kita sudah lama tidak ketemu, di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9, kita harus memiliki satu tekad. Ya, tekad inilah yang membuat kita menuju sasaran. Ya, saudara. Tekad kita yang ketiga, Anda bisa mengatasinya. Ya, saudara. Apa maksudnya bisa mengatasi? Ya, apa aja. You can get it over. Kamu akan bisa mengatasinya. Jangan ciut hati. Saudara, ketika kita gagal, saya sudah katakan berkali-kali saya dan istri pada waktu itu dalam merintis pekerjaan Tuhan, memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Itu kalau gagal, satu perkara saya katakan pada Pastor Syahini, kita berdua tidak boleh kecil hati. Gagal itu memang tidak biasa. Jangan bilang gagal itu biasa. Jangan bilang gagal itu normal manusiawi. Jangan. Gagal itu keadaan istimewa, saudara. Bagi saya, gagal saya itu istimewa banget. Ya, tidak seharusnya saya gagal. Kok sampai saya gagal? Saya anggap itu istimewa. Nah, saya bangkit kembali. Untuk apa? Untuk boleh saya meluruskan, mengharmonisasi pribadi saya. Ya. Untuk apa? Untuk saya berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, itulah sebabnya tekad itu harus ada di dalam hati kita. Dia harus menjadi nafas hidup kita. Tekad apa? Saya tidak tahu, kita masing-masing punya tekad di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itu semua kita harus serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan menguduskan, biar Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kita satu jalan untuk kita meraih tekad kita tersebut. Dan yang ketiga, ya, you can get it over. Kamu akan bisa mengatasinya. Jangan sekali-kali iblis sempat membisikkan kepada saya, kepada Anda, bahwa kita terpuruk, bahwa kita tidak bisa, bahwa kita sampai mati harus tetap begini. Oh, saudara, itu bukan cara Tuhan. Itu cara iblis yang meminta saudara harus demikian terus. Apa yang dituntut oleh Roh Kudus?
Roh Kudus menuntut saya lebih. Saudara harus lebih untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan. Bertambah-tambah di dalam Dia. Nah, ini tekad yang punya sasaran, saudara. Ya, dan inilah pentingnya seseorang mengerti firman. Ya, bukan cuma belajar, tetapi harus ngerti. Kalau kita bisa mengerti firman, kita akan mempunyai kekuatan. Ya, supaya apa? Supaya kita akan menghasilkan. Dan hasil kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Para kekasih, di dalam bagian ini, saudara, saya dan Anda harus punya prinsip ini. Filipi 3, 13, 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tadi saya sudah singgung ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Memperoleh hadiah. Siapa tidak suka? Ya, saudara. Memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Para kekasih, ini hal penting sekali di dalam hidup kita. Bila saya dan saudara bisa mengerti akan hal ini, saudara, kita akan enteng. Di mana entengnya? Mungkin kita berkata, ya, seperti kami dulu waktu mulai merintis pekerjaan Tuhan, wah, beratnya kayak apa? Uang sering kali habis. Ya, kenapa kok habis? Karena cuma sedikit. Kalau uang banyak itu tidak habis-habis. Uang cuma sedikit. Jadi lebih cepat habis. Tetapi saudara, Tuhan menilai seorang dari hatinya. Itu sebab kita semua jemaat yang kekasih, di mana saya dan Anda sekarang melayani sebagai pelayan sidang, ushers, sebagai singers, sebagai worship leaders, sebagai penghitung kolektor, atau sebagai apapun deh yang kita lakukan. Teristimewa sebagai orang-orang full-timer Tuhan. Kita harus punya fokus. Aku harus lebih. Aku nggak boleh minus. Aku tidak boleh kurang. Aku harus lebih. Supaya apa? Supaya aku bisa membagi kepada orang lain. Nah, kalau kita mempunyai pikiran sedemikian, para kekasih, maka Tuhan melihat hati kita jujur nggak? Hei Timothy, kamu minta banyak, jujur nggak kamu? Jangan-jangan aku kasih banyak, kamu pakai untuk hal-hal yang tidak karu-karuan. Tidak boleh, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, itu sebab yang namanya tekad rohani itu harus berbeda dengan tekad jasmani kita. Ya, kita kalau orang-orang duniawi kerja keras sepanjang 11 bulan supaya bulan ke-12 bisa jalan-jalan. Dia bisa menabung dan dia bisa jalan-jalan. Saudara, kita bagaimana? Nah, itu sebab pelajaran ini penting sekali. Yaitu aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Saya mau tanya, kalau tahun ini kita meninggal dunia, kira-kira saudara senang apa tidak? Tadi di kebaktian gabungan kaum wanita Natal bersama, saya menyampaikan firman, ya. Dan semua kaget kok saya bilang begitu. Ya, kalau tahun ini ada di antara, kalau tahun ini kita dipanggil Tuhan, bagaimana? Wah, semua gak ngira. Iya ya, kalau aku mati tahun ini gimana? Ya, saudara, harus siap. Kita harus siap. Karena kita sudah punya tujuan. Nah, panggilan kita itu menanti. Ya, supaya apa? Supaya kalau Tuhan sudah waktunya memanggil kita, Dia menilai kita adalah seorang yang benar-benar bekerja bagi Dia. Seorang yang fokus, tulus hatinya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Baik kita pulang ke rumah Bapa cepat, ataupun diperlambat oleh Tuhan, no problem. Yang penting, ya, kita melayani Tuhan dengan baik. Rasul Paulus mengatakan, aku kepinginnya pulang, pergi dengan Tuhan di sorga. Tetapi kalau aku belum boleh mati, aku harus berbuah. Aku harus bekerja lebih dulu. Nah, Paulus dan semua kita harus punya tujuan. Dan harus sukses. Mencapainya jangan sampai ketika kita bangkrut, kita mati, kita masuk sorga.
kita tidak menjadi kesaksian. Saya nggak mau itu. Saya mau ketika saya mati, kemuliaan Tuhan itu besar. Saudara, itulah sebabnya ada Noel, ada Natal yang kita barusan peringati. Untuk apa? Untuk kita boleh menerima Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, nah ini adalah hal yang sulit ya. Bagaimana kita bisa get it over? Gimana kita bisa menanggulanginya? Nah, kita akan belajar di sini ya. Para kekasih, Wahyu 3 ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya ulangi, aku telah membuka pintu bagimu. Saudara, perhatikan kalimat firman ini. Yesus bersabda, aku telah membuka pintu bagimu yang gak dapat ditutup oleh seorang pun. Coba. Wah, saya kepingin sekali dapat itu. Memang Tuhan sudah beberapa kali memberi kepada saya, tapi saya belum puas. Saya masih mengejar hal-hal yang lebih besar. Untuk apa? Untuk bisa saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saya bisa menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Saudara, kalau itu yang saya kejar dan saya mengakui Tuhan memang Tuhan, hamba kemampuannya hanya sedikit. Ya. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sekeng, orang-orang yang penuh dengan ketidakberdayaan dan melihat orang lain agak minder sedikit kita orang. Saudara, kepada orang-orang inilah Tuhan akan memberikan janji ini. Aku telah membuka pintu bagimu. Malam ini, ibu dan bapak yang tidak melayani Tuhan 100%, tetapi yang membantu gembala Anda hanya 50%, 25%, atau 60%, oke. Tetapi saudara harus menambahi prosentasi daripada pelayanan saudara. Tahun 2024, kita menghadapi hal-hal yang berat sekali. Jangan bilang hal yang tidak berat. Saya mendapat satu kiriman dari seorang hamba Tuhan luar negeri. Dia mendapatkan dari seorang hamba Tuhan yang menyebut dirinya sebagai nabi. Dan dia mengatakan Tuhan akan datang pada tahun 2024. Kapan saudara? Pada tahun ini. Kira-kira kalau Tuhan datang di tahun ini, kita siap nggak ya kira-kira? Ya, oh siap, saya selalu siap. Ya, biasa itu kata-kata kita gampang sekali bilang, aku selalu siap. Belum tentu loh saudara. Ya, itu sebab kita harus berhati-hati. Saya tidak katakan Tuhan datang tahun ini. Kapan saja dia bisa datang dengan mematikan saya, mematikan seseorang. Itu namanya Tuhan datang pada orang ini secara pribadi. Ya, saudara, itu sebab untuk hal apapun saya dan Anda hanya ada satu tekad. Aku harus bisa dipakai oleh Tuhan. Mumpung aku belum mati. Nah, ini harus ada pada tekad, ini harus ada pada kita. Kalau saudara ada seorang pebisnis atau kaum profesional yang lain, sebagai guru, dosen, sebagai ahli hukum, sebagai dokter, sebagai insinyur dan lain sebagainya, perhatikan. Tambah porsi Anda di tahun ini. Supaya apa? Supaya Anda dan saya masuk pada kriteria requirements yang diminta oleh Allah. Yaitu, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu. Terus saya dan saudara itu dinilai dari pekerjaan kita, para kekasih. Nah, kalau kita mau bekerja lebih banyak, lebih bagus, lebih halus kerjanya, wah, saudara, di tahun ini Tuhan akan mempahalai saudara luar biasa. Saya yakin tahun ini kita akan membuat satu
satu perubahan yang drastis dan revolusioner. Aku nggak boleh begini saja. Di mana aku sekarang ada banyak waktu nganggur, di mana aku sekarang punya hobi ini, punya hobi itu. Terlalu banyak duniawi kita. Sekarang lebih fokus kepada Tuhan. Ingat, kalau selama kita hidup, kita bisa mempersembahkan hidup kita total kepadanya. Oh saudara, saya kasih tahu. Tuhan gak kira-kira kalau memberkati saudara. Benar saya bilang. Itu sebab saya selalu berusaha. Kalau kita ada pada kriteria yang baik, Wahyu 3 ayat 8 ini, maka apapun masalah kita, apapun yang saya dan saudara hadapi, maka kita akan tetap bisa get it over. Kita akan bisa mengatasinya. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Itu sebab saudara yang kekasih, ayat ini harus menguatkan kita semua sepanjang tahun ini. 1. Aku dihitung pada daftar log Tuhan, kerjaanku seberapa. 2. Apakah aku mempersembahkan dari hidupku ini mayoritas yang terbesar buat Tuhan. Nah, sehingga aku bisa ditackle oleh Tuhan semua urusan, semua kemustahilanku ditangani oleh Tuhan. Ya, jadi kalau saya dan saudara bisa demikian, maka saya yakin tahun ini akan menjadi tahun terobosan. Suatu breakthrough dari Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ya, move on, pindah dari semua keadaan yang sudah sekian tahun kita hidupi, sekian tahun kita jalani, sekian tahun kita perjuangkan, tanpa hasil yang signifikan. Maafkan saya dulu sering mengalami hal itu. Tahun ini sama tahun ini kok podo aja ya, sama aja. Saudara, nggak boleh itu, nggak boleh. Mungkin itu dulu ketika Tuhan masih jauh datangnya. Sekarang saya dan Anda ini kita ada Tuhan di muka pintu sudah. Ya, sewaktu-waktu salah satu di antara kita akan meninggal lebih dulu. Siapa tahu? Saya tidak tahu. Itu sebab marilah, mumpung kita masih dikasih hidup, tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, hamba akan bisa mengatasi semuanya. Termasuk pekerjaanmu yang tidak mungkin. Karena hamba tidak punya kapasitas. Hamba tidak mempunyai kemampuan apapun. Tetapi Tuhan dengan hamba dekat kepadamu. Hamba percaya engkau akan membantu hamba dalam segala perkara. Aku mampu, aku bisa dalam segala perkara. Ya, oleh karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini rahasia mengubah sesambat keluh kesah menjadi tawa kemenangan dan keberkatan. Ya, saudara, rumah-rumah tangga harus ceria. Kalau saudara masih punya pasangan hidup yang komplit, saudara masih punya anak, saudara mempunyai pekerjaan, saudara punya kendaraan, saudara punya ya segala perkara. Ya, mungkin itu kurang bagus, no problem. Kalau kurang bagus, minta dong yang bagus dari Tuhan. Tuhan akan kasih dan ganti semua yang tidak bagus. Memangnya Tuhan tidak bisa? Tuhan selalu bisa. Asal Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat hati saudara, hati yang berkenan kepadanya, maka semuanya Tuhan jadikan istimewa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia sekali lagi. Ada 3 rahasia yang mengubah lemah jadi mampu dan kuat. Ini pelajaran penting, saudara. Ya, dari Wahyu pasal yang ketiga, yang ke-8 tadi. Yang pertama, bahwa pekerjaan Tuhan yang kau layani adalah sama dengan pembukaan pintumu. Ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, 51 tahun yang lalu. Ketika saya berumur 23 tahun. Oh ya, persis 50 tahun yang lalu. Ternyata saya sudah tua ya, saudara ya. 50 tahun yang lalu. Nah, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Aduh saudara, saya ditentang oleh papi mami saya. Saya tidak boleh. Tetapi saya berdoa.
Saya kuliah di Surabaya dan saya berdoa terus. Tuhan, apa menjadi kehendak-Mu Tuhan? Nah, sampai Tuhan membuka jalan, saudara. Ya, saya perlu bersaksi kepada saudara. Saya yakin Anda semua lebih baik kemampuan daripada saya. Ketika saya masih muda itu, saya itu kalau bicara itu gagap. Ya. Saya kalau bicara itu gagap. Nah, kayak begitu itu. Ya, jelek sekali. Mana ada anak perempuan mau sama saya? Ya, gak ada. Cuma Pastor Syahini aja yang mau. Ya, saudara. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang nilai yang baik pada saya. Ya, udah gitu saya itu kurus, ceking. Ya. Saudara, tetapi saya menyerahkan diri kepada Tuhan apa adanya saya. Keajaiban demi keajaiban mengubah saya. Saya bicaranya lancar. Ya, seperti saudara dengar sekarang ini. Ya, saudara. Ya, asal nggak keseleo lidah aja. Nah, saya bicaranya lancar. Tetapi saudara, yang lebih penting dari apa yang saya persembahkan, itu adalah tiba masa saya diuji. Nah, ya saya punya pikiran, Tuhan akan beserta saya kalau saya total menyerahkan diri 100% kepada Tuhan. Ya itu nggak salah. Tetapi saudara mesti tahu bahwa saya ini manusia biasa. Ya, dan saya juga bisa mengalami dan mendengarkan bisikan iblis. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan bersama dengan Pastor Syahini. 2 orang masih muda, saya umur 23, Pastor Syahini umur 22. Kalau sekarang ini saya menganjurkan anak-anak muda saya, kamu masih umur 23 jangan kawin dulu, saya bilang. Nanti kalau sudah agak tua kamu bisa beda-bedakan semuanya, baru nanti Tuhan kasih yang baik buat kamu. Ya, saya melarang anak-anak muda menikah di bawah umur 25. Karena mereka akan sulit mendapatkan pasangan yang serasi dengan mereka. Ya, ini bukan psikologi, tetapi ini pengalaman dan ini adalah filosofi. Itu sebab saya menganjurkan anak-anak muda untuk tidak cepat-cepat menikah. Dan sementara kamu masih studi, kamu belum dapat penghasilan, udah nggak usah pacaran dulu. Sampai agak matang lagi sedikit. Nah, waktu itu saudara, dengan kemudaan saya dan Pastor Syahini, ya 22 tahun dan 23 tahun, saudara, kita itu masih penuh dengan kelemahan manusiawi. Sudah menyerahkan diri loh saudara. Sudah ditabiskan menjadi gembala. Tapi masih banyak manusiawinya. Nah, ini saya perlu beberkan kepada saudara. Itu sebab gak heran Tuhan berkata bahwa aku tahu kemampuanmu gak seberapa. Wah, itu firman buat saya banget. Buat saya banget. Saya menangis di ujung kaki Tuhan pada waktu itu. Dan saya berkata, Tuhan, saya sudah mencemplungkan diri saya dalam pekerjaan Tuhan, maka sekarang saya 100% harus tenggelam pada anugerah-Mu saja. Tolonglah hamba dalam segala perkara. Nah saudara, Tuhan mulai membentuk ketulusan, kerendahan hati, fokus kepada pekerjaannya. Ya, saudara, dan itulah yang betul-betul membuat saya untuk taat kepada Tuhan. Mengapa saya katakan pada waktu itu saya harus dibikin tulus? Karena begini, saya punya beberapa patron. Patron adalah teladan. Ya, satu teladan buat saya adalah Dr. Billy Graham, penginjil dunia yang terkenal. Beberapa tahun yang lalu beliau wafat dalam usia 100 tahun persis. Saya mau tanya siapa yang mau umur 100 tahun? Saya nggak mau. Ya, terlalu tua. Nggak karu-karuan nanti mukanya. Ya. Nah, saudara. Dan itu patron saya yang pertama. Kenapa? Karena ketika saya di sekolah Alkitab 9 bulan, itu saya umur
22 itu saya sudah menerjemahkan Dr. Billy Graham dalam video conference ke seluruh dunia. Ya saudara, kota-kota besar di seluruh dunia dia biayai untuk menyewa perlengkapan video conference. Dan dia khotbah di Amerika. Ya saudara, lebih dari 100 juta orang mendengar dia punya khotbah. Nah, saya menjadi pengkhotbahnya di Surabaya waktu itu. Kemudian ketika saya melayani di Magelang, saya diminta menerjemahkan untuk kota Jogja. Beberapa kali setiap tahun beliau mengadakan International Video Conference. Saudara. Nah, jadi dia menjadi patron saya. Saya berdoa Tuhan pakai saya supaya saya setidaknya boleh menjadi bagian kecil dari Billy Graham. Saudara, itu bagus tapi cuma 25%. 75%-nya Tuhan bicara sama saya, kamu tidak bagus begitu. Kamu harus jadi seperti dirimu sendiri. Tapi Tuhan, hamba penuh dengan kelemahan. Hamba bodoh sekali. Hamba tidak mengetahui banyak. Kamu jadi seperti dirimu, aku bisa membuat kamu menjadi manusia yang aku pakai dengan segala kemampuan ilahiku kepada kamu. Nah, saya baru pasrah kepada Tuhan. Patron kedua adalah om saya yang semasa saya kuliah di Surabaya, beliau adalah gembala sidang saya. Saya membantu membangun gerejanya yang kecil, betul-betul membangun dari fondasi sampai atap. Saya katakan pada om saya, ya Tuhan menaruh saya di Fakultas Teknik Sipil, jadi saya tahu bangunan. Saya bilang, Om ambil tukang dan kenek sedikit saja. Tukang 2, kenek 3 itu sudah cukup Om, 5 orang saja. Saya bantu, saya akan jadi tukang yang ketiga. Nah, betul saudara, saya nukang. Jadi kalau mereka itu jam 3:30, 4, wah sudah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, sudah cantik-cantik semua deh. Ya, gagah apa cantik, pokoknya itu sudah mau pulang, 3:30 sudah mau kabur pulang. Saya pulang dari kuliah ataupun dari geodesi jalanan, ya panas, terik, gosong badannya. Saya makan dan kemudian saya pergi ke proyek di gereja. Saya meneruskan pekerjaan tukang dan keneknya seorang diri. Saudara, itu masih kawasan sawah. Jadi tidak ada orang yang melihat. Ya. Om saya kadang-kadang dia menengok, ini mesti Roy masih kerja ini. Saya katakan, Om nggak usah khawatir. Ya, bangunannya akan segera jadi. Saya melanjutkan pekerjaan tukang. Tukang kerja nggak beres, tidak lurus, saya rombak, saya ganti lagi. Saudara, Tuhan tuh melihat bahwa apa yang saya kerjakan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya mendengar dengan jelas, aku akan bisa percaya banyak sama kamu. Karena meskipun kamu banyak kekurangan, kemampuanmu sedikit, tapi hatimu kamu persembahkan kepadaku. Ini saudara yang saya ingin bilang dengan ayat tersebut. Bahwa pekerjaan Tuhan yang kau layani, itu pembukaan pintumu. Sehingga pada akhirnya, saudara, Tuhan membuka buat saya banyak hal dalam sejarah hidup yang masih muda. Kemudian saya masuk dalam pernikahan di Madiun dengan Pastor Syaini. 5 hari dari Madiun, kami boyongan pindah masuk Magelang. Saudara, saya kasih tahu, mujizat-mujizat terjadi di tengah kelemahan kami berdua. Ya, saudara, itu sebab saya kuatkan dan saya nasihatkan saudara. Kerja apa saja buat Tuhan, sekecil dan sebesar apapun, tidak ada ukurannya. Tuhan tidak ada ukurannya. Sebesar dan sekecil apapun, yang menjadi ukuran Tuhan adalah hati kita. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, pintu-pintu dibuka. Otomatis semua. Saudara jalan kelihatannya mau tabrak itu pintu. Sebelum saudara tabrak, Tuhan sudah buka. Yang percaya katakan amin. Saya mengalami. Itu sebab
Saya ingin supaya kita semuanya mempunyai pengalaman. Sehingga dengan pengalaman rohani ini, kita menjadi kuat tahun 2024. Kita tidak tahu perubahan konstelasi politik, ya, geopolitik, keamanan, ketertiban, sosial, budaya yang jelas akan berubah. Berubah sama sekali. Saudara, orang ketika kita menghadapi reality, ya, AI, reality intelligence, ya, itu sudah kagum semua orang. Ya, itu yang dipakai di sini, saudara, ya. Ada alatnya di sini, videonya di mata kita. Ya, di Jakarta itu ada gereja yang wah-wahan itu. Saya heran tuh untuk maksud apa. Jadi anggotanya yang mau datang harus pakai itu, pakai AI. Jadi seperti orang kayak buta begitu, tapi bisa masuk, bisa ketemu orang semua. Sekarang itu sudah lewat, saudara. Sekarang sudah AI, Artificial Intelligence. Jadi saudara mesti tahu kita itu sekarang, kalau kita mau cari kerja, kalau kita mau cari jiwa, itu semakin berat. Saya tidak menakutin, tapi saya memberitahu. Ini fakta yang akan kita temukan dalam tahun 2024 ini. AI akan menjadi musuh manusia. Ya, di Amerika Serikat ada 2 gereja yang pendetanya yang berkhotbah adalah AI, bukan orang, ya, tetapi orang-orangan yang berkhotbah. Dan satu gereja Katolik yang besar di sana, imamnya, pastornya adalah AI. Saudara bisa bayangkan bahwa manusia sudah diganti, ya, peran manusia sudah diganti. Khotbah sih bisa, mau robot khotbah juga bisa, tapi bukan orang. Ya, Roh Kudus tidak mungkin masuk pada AI. Roh Kudus tidak mungkin masuk pada reality intelligence. Roh Kudus tidak mungkin masuk pada robot. Seorang pendeta tetap akan dipercaya oleh Tuhan dan tetap mempunyai peranan yang penting sampai kiamat. Itu sebab persiapkan diri kita. Yang sulit adalah AI yang akan menghantam gereja-gereja Tuhan. Nah ini, AI ini tidak beragama, saudara. Dia bukan dari agama lain, tidak. AI ini adalah ateis. Itu sebab saya perlu menyampaikan pada saudara. Kira-kira bayangan apa, ya, mendung yang gelap apa pada tahun 2024 ini. Saya bersyukur untuk kita bisa mendapat Wahyu 3 ayat 8 ini. Ayo kita memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pengetahuan kita akan firman. Saudara harus melampaui semuanya. Karena dengan apa yang kita terima dari Roh Kudus, itulah yang akan membuat pekerjaan kita berhasil, pelayanan kita berhasil, bisnis dagang saudara juga berhasil. Makanya dari awal saya bilang, tema ini 10 tekad rohani menuju sukses ini bukan hanya untuk pendeta, bukan untuk para full timer saja, tetapi bagi para pebisnis, para kaum profesional, ibu rumah tangga, semua yang mempunyai tekad untuk berubah secara cepat dan revolusioner perlu belajar tekad yang ketiga ini. You can get it over. And you can overcome everything. Not one single problem of impossibilities can hinder you. No, not single. But everything will be open before you as an automatic door. You walk through it and it will be opened automatically. Without your will. Without your will. It will be happen by itself. Nah itu pintu yang otomatis. Bukan kehendak saudara. Dia otomatis melihat bayangan saudara. Sensornya menangkap saudara, dia buka sendiri. Para kekasih, ingin ya, saya kepingin mempunyai pengalaman begitu. Asal apa yang saya mau capai, asal apa yang saya inginkan, asal apa yang saya mau kerjakan buat Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka pintu. Ini ayatnya. Itu sebab pekerjaan Tuhan yang kau layani,
Yang saya layani adalah pembukaan pintumu. Sehingga tidak ada satu sosok AI pun yang bisa menghambat engkau. Tidak ada sesuatu kekuatan daripada musuh dan kekuatan maut yang bisa menghalangi hidupmu dan pelayananmu, para kekasih. Ini kebesaran hati kita. Masih ada 358 hari dalam tahun. Itu sebab kita mempersembahkan hidup kita dalam tangannya. Ada banyak pekerjaan yang kita harus tangani. Ada di antara kita jemaat Tuhan dalam MK-MK. Saya perlu menjelaskan kepada domba-domba Tuhan juga. Jangan menganggap diri saudara rendah. Kita ini cuma domba aja, cuma jemaat biasa aja. Jemaat kalau dipakai Tuhan, itu bisa lebih dari pendeta loh, saya kasih tahu. Betul saya bilang. Kalau saudara membuka ya di dalam kitab 2 Samuel. Selain 2 Samuel itu lebih modern. Di dalam kitab Ulangan. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah umatmu yang mau berkorban ini banyak sekali Tuhan. Kambing, domba, lembu, sapi, banyak sekali. Tapi nggak ada imam Lewi yang cukup untuk menangani mereka. Padahal korban itu ya ketika dibawa, itu nggak bisa ditunda sampai besok pagi, baru disembelih dan dibakar. Nggak bisa. Hari itu dibawa, hari itu harus dipotong dan harus dibakar di hadirat Tuhan. Saudara, dan pada waktu itu Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya? Dan Tuhan bilang, oke, pakai saja semua orang-orang Lewi yang tidak kudus. Dan mereka-mereka yang tidak punya jabatan. Orang-orang Lewi yang nganggur. Supaya mereka menangani korban. Saudara, ayat tersebut mengatakan, karena imam terlalu sedikit jumlahnya. Sedangkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mau berkorban, banyak sekali. Makanya saya bilang, jemaat biasa, kalau dipakai Tuhan itu luar biasa. Tugas para gembala adalah memacu jemaat untuk lebih dekat pada Tuhan. Dan saya ingin supaya para gembala-gembala semuanya bisa meningkatkan mutu rohani dari jemaat. Melalui intensifikasi pendalaman Alkitab, baik secara kelompok kecil, maupun dalam kebaktian Bible Study. Puji Tuhan kita 2 Senin sekali ada Bible Study. Mungkin pada Senin di mana tidak ada Bible Study GKG, bisa diadakan di gereja-gereja. Jangan mengatakan saya nggak bisa, saya tidak punya talenta. Itu bisikan iblis, saya kasih tahu. Semua hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Tidak terbatas pengetahuan firman. Tidak terbatas pengurapan double porsi. Setiap kali saya mau berkhotbah, ya dalam kelompok kecil lah, ataupun sekedar persekutuan kecil sesama hamba Tuhan atau lain sebagainya, kelompok besar. Pokoknya di mana saya bertugas menyampaikan firman, saya selalu minta double porsi Roh Kudus, pengurapan 2 kali lipat. Saya selalu mengatakan dalam doa saya, karena hamba memang tidak mampu. Memang hamba bodoh, hamba tertinggal dari yang lain. Tolong bantu hamba. Biarlah Roh Kudus memberi hikmat, pengurapan kepada hamba. Dan hamba berjanji setelah selesai khotbah, hamba akan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan hamba tidak akan mau menerima apapun. Pujian, kemuliaan, uang, segala macam hamba tidak mau terima. Kalau engkau mau pakai hamba, hamba akan memenuhi janji hamba. Saudara. Dan Tuhan memberi kepada saya.
Jadi tidak ada satu orang yang tidak mempunyai talenta mengajar firman. Apalagi seorang gembala, dia pasti mendapatkan urapan khusus. Untuk apa? Untuk mengajar domba-dombanya. Kecuali pendeta itu nggak mau. Kecuali Anda nggak mau, saya nggak mau, ya udah selesai. Tuhan akan pakai orang lain. Dan kita tidak dipakai. Itu sebab penting sekali para kekasih. Ketulusan, ketuhuan kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Saya yakinkan saudara, inilah bagian yang istimewa untuk tahun 2024. Saya sudah menyiapkan ada 9 atau 12 ya slide-nya. 12 slide, tapi saya cukupkan sampai di sini. Sebagai penghantar untuk kita masuk dalam tahun yang baru. Apa kira-kira proyeksi dalam tahun ini secara rohani saya sudah sampaikan. Dan kira-kira prediksi, proyeksi rohani. Kenapa saya bilang proyeksi? Karena itu pasti. Itu ada sesuatu proyeksi. Itu satu fokus yang sesuai dengan firman. Tetapi yang meragukan ini adalah prediksi. Apa yang bakal terjadi ya? Contoh, peperangan yang pertama, yang besar-besaran, Rusia dengan Ukraina. Saudara, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Mengherankan bahwa Uni Soviet, Rusia, negara yang begitu besar kemampuannya, tidak bisa sekaligus memadamkan dan mengalahkan Ukraina. Ya memang ada sih backup daripada Amerika Serikat, NATO dan lain sebagainya. Sebagian negara Timur Tengah membantu Ukraina. Itu satu. Kedua, Israel dan faksi teroris Hamas. Sebetulnya ucapan yang benar adalah Hamas bukan Palestina asli. Hamas adalah faksi teroris yang ada di sebelah utara. Dan Hizbullah itu faksi teroris di sebelah selatan dari Gaza Strip. Pemerintahan Palestina ada pemerintahannya, ada presiden dan perdana menterinya sendiri, saudara. Tetapi ini adalah kekuatan militer yang mau mengendalikan dan memang mau menghancurkan Israel. Utara ada Hamas, selatan ada Hizbullah. Sampai kapan selesai? Benyamin Netanyahu, bukan Netanyahu, tulisannya Netanyahu, bacanya dalam bahasa Ibrani adalah Netanyahu. Benyamin Netanyahu mengatakan, kami tidak akan berhenti perang sampai Hamas habis. Coba. Tahun 2024 masih penuh dengan pergolakan. Dan imbasnya kita tahu. Imbasnya di negara kita tahu, saudara. Dan kita harus hati-hati di dalam memberikan komentar. Sebaiknya kita tutup mulut deh. Tetapi itu yang terjadi. Itu sebab tahun 2024 yang kita sedang masuki 8 hari ini bukanlah tahun yang enteng, saudara. Kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kuasa Tuhan, hikmat Allah, pengurapan Allah double porsi kepada kita. Seperti permintaan Elisa kepada gurunya Nabi Elia. Tuanku, berikan 2 kali rohmu kepadaku. Coba ada murid kok minta begitu ya. Agak kurang sopan, sangat kurang sopan. Tapi Tuhan menghargai. Karena si murid ini ingin lebih dari guru. Tuh lihat, zaman kuno loh saudara. Zaman kuno. Ada murid sudah begitu revolusioner. Saya tidak bisa katakan radikal, tidak. Revolusioner. Radikal itu malah bertentangan. Tapi revolusioner. Penuh dengan semangat. Ayo tahun ini. Kita harus meraih banyak hal. Pindah. Dari menggerutu, berkeluh kesah. Meratapi nasib dan ketertinggalan. Meratapi kekurangan. Sekarang harus bangkit. Dan dengan kuasa firman, saya yakinkan Anda, tahun ini, tahun panen yang berkelimpahan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan.
Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Beri kemampuan ilahimu kepada kami yang lemah, yang tertinggal, dan yang tidak ada kemampuan, ya Tuhan, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mempunyai wibawa ilahi untuk kami melanjutkan pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pengelolaan rumah-rumah tangga kami. Tuhan, tolonglah kepada kami. Karena Engkau tahu semua hal, hamba baru menyampaikan sedikit parameter yang ada di sekitar kami di dunia global. Tetapi Tuhan, sesungguhnya yang kami tidak tahu masih ada begitu banyak. Tetapi satu hal yang kami tahu dari firman, bahwa Engkau menghargai pelayanan kami. Bahwa pelayanan kami adalah pembukaan pintu kami. Dan tahun ini Tuhan, kami mau membuka sejarah dan riwayat tahun 2024 dengan luar biasa pertolongan dari Tuhan yang dahsyat bagi kami. Izinkan dan layakkan kami semuanya, sedikit saudara yang berhimpun dalam Zoom meeting pada petang hari ini, untuk boleh mengalami tahun yang sungguh-sungguh panen, penuh kemuliaan, naik dan tidak merosot. Dan hamba percaya itu akan terjadi bagi kami semuanya. Diberkatilah para kekasih, ibu-ibu rumah tangga, kakek dan nenek yang sudah sepuh, anak-anakku yang muda dan remaja yang belum pengalaman, pasangan suami istri yang muda atau yang sudah tua, semua kita tanpa kecuali tahun ini akan memberikan kepada kita pahala yang dahsyat karena kita mempersembahkan lebih total lagi kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Handi. Baik. Terima kasih Pastor Roy Kartiko. Baik, saudara-saudara, kita beri kemuliaan buat firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Itu firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita masuk dalam 2024. Baik, kita akan masuk dalam doa pengurapan Pastor Roy buat awal tahun kita. Ya. Saya persilakan kembali untuk Pastor Roy memimpin kita dalam pengurapan. Para kekasih, siapkan minyak saudara. Kita akan masuk dalam pengurapan. Mari kita angkat tangan kanan ke atas dan tangan kiri taruh di jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, setelah kami mendengar pesan-Mu, peringatan-Mu, penghiburan-Mu melalui firman tadi, sekarang meteraikan dengan minyak ini. Minyak yang biasa yang kami beli di mana-mana. Tetapi ketika ini menyentuh dahi kami, mohon kiranya Engkau mengubah minyak yang biasa ini menjadi minyak urapan, ya Tuhan. Sehingga urapan-Mu masuk dan menguasai hidup kami. Tua, muda, laki dan wanita menjalani 358 hari di depan kami yang antah berantah. Dan kami persembahkan hidup kami untuk berhasil, untuk berkarya dan melayani Engkau, untuk berkelimpahan, untuk menang, dan untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang yang lain yang tidak tahu jalan kemenangan. Itu sebab urapilah kami semuanya. Para kekasih, sekarang tumpangkan tangan pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi. Katakan, dalam nama Yesus, aku diurapi. Mulai saat ini, aku disucikan, dipulihkan, dilayakkan menjadi saluran berkat. Tubuhku diubah menjadi rumah Roh Kudus, di mana Roh Kudus memimpin aku. Aku akan menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Sampai Tuhan datang, atau sampai aku masuk ke dalam sorga, aku semakin dipercaya. Aku semakin dipakai untuk menerusi tahun ini dan membawa banyak jiwa menerima kemenangan yang sama
Dalam nama Yesus, aku sudah diurapi. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah berkenan, Engkau telah jatuh hati mengurapi kami. Dan kami percaya sejak petang ini, kami mendengarkan firman dan pengurapan dan sebentar perjamuan kudus. Kedahsyatan ilahi Kau berikan walau sedikit saja kepada kami. Sudah lebih dari cukup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.